Pemerintah Indonesia didesak putuskan hubungan diplomatik dengan China. Elemen masyarakat sipil yang terhimpun dalam Front Anti Dominasi Asing menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar segera memutuskan hubungan diplomatik dengan China. Seruan itu mereka sampaikan saat berunjuk rasa di depan kantor kedutaan besar atau kedubes China di Jakarta pada Rabu, 8 Desember 2021. Aksi ini sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah China yang mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah perairan Natuna. Tidak hanya itu, mereka juga kecewa atas sikap China selama ini yang tidak ramah terhadap Indonesia dan kerap melakukan provokasi-provokasi terhadap kedaulatan Indonesia di wilayah Natuna Utara. Diketahui sebelumnya pemerintah China mendesak Indonesia agar menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Diplomat China melalui suratnya kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai sementara karena lokasinya diklaim berada di wilayah teritorial China di Laut Cina Selatan. Sementara Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia menamai wilayah tersebut dengan Laut Natuna Utara pada 2017. China keberatan dengan perubahan nama dan bersikeras bahwa jalur air itu berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut Cina Selatan, yang ditandai dengan 9 garis putus-putus berbentuk U alias 9 dash line. Koordinator Front Anti Dominasi Asing Moh Jumhur Hidayat menegaskan, China tidak memiliki alasan apapun melarang aktivitas pengeboran migas, sebab wilayah itu adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia sesuai dengan peraturan PBB, yaitu UNCLOS 1982, atau the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang merupakan kelanjutan dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Dengan melihat sikap China yang tidak menghormati kedaulatan Indonesia, kami mendesak pemerintah RI segera memutuskan hubungan diplomatik dengan China. Demikian tegasnya. Presiden Xi Jinping telepon Presiden Jokowi, singgung proyek kereta cepat dan kerjasama maritim. Presiden Joko Widodo ditelepon Presiden China Xi Jinping, bicarakan pandemi COVID-19. Keduanya terlibat percakapan langsung melalui sambungan telepon pada Selasa 11 Januari 2022. Dilansir dari The Straits Times pada Kamis 13 Januari 2022, Presiden Xi Jinping meminta China dan Indonesia untuk bersama-sama memerangi pandemi COVID-19. Ia juga meminta membangun model kerjasama kesehatan dengan mengatakan China akan terus membantu Indonesia dalam upaya membina vaksin regional pusat produksi. China juga akan memperdalam kerjasamanya dengan Indonesia di seluruh rantai industri produksi vaksin, serta penelitian dan pengembangan obat-obatan, kata Xi Jinping. Xi Jinping mengatakan bahwa sejak tahun lalu hubungan China-Indonesia telah mengalami kemajuan di tengah pandemi. Kedua negara telah membangun paradigma baru kerjasama bilateral dengan pembentukan dialog tingkat tinggi dan mekanisme kerjasama. China dan Indonesia adalah dua negara berkembang yang memiliki tujuan bersama untuk mencari pembangunan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Demikian kata Xi Jinping sambil menunjukkan bahwa kunci untuk mencapai tujuan ini adalah menyelesaikan hal-hal spesifik dengan baik. Dia meminta kedua negara untuk menyelaraskan Belt and Road Initiative dengan rencana pembangunan masing-masing. Di antara program kerjasama itu adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Selain itu, Xi Jinping mendorong area pertumbuhan baru seperti energi baru, ekonomi digital, dan kerjasama maritim. China akan secara aktif berpartisipasi dengan upaya dalam segala hal yang dapat membantu mendorong pembangunan Indonesia dan memperdalam kerjasama China-Indonesia. Demikian kata Xi Jinping. Memperhatikan bahwa China sangat menghargai peran Indonesia dalam urusan regional dan internasional. Xi Jinping mengatakan China bersedia bekerja sama dengan Indonesia untuk mempromosikan pemulihan ekonomi di kawasan dan menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Tahun ini China akan menjadi ketua bergilir BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, China, India, dan Afrika Selatan. Sementara Indonesia akan memimpin grup 20. Xi Jinping mengatakan China siap bekerja dengan Indonesia untuk mempraktikkan multilateralisme sejati, menerapkan inisiatif pembangunan global, menjaga kepentingan ekonomi pasar dan negara berkembang, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi global dan peningkatan tata kelola ekonomi global.
Sementara Presiden Jokowi mengatakan kedua negara membuat pencapaian luar biasa dalam kesehatan dan kerjasama publik tahun lalu, dan 80% vaksin negaranya berasal dari China. Menambahkan bahwa hubungan baik antara Indonesia dan China adalah karena didasarkan pada saling menghormati dan kerjasama yang saling menguntungkan. Indonesia menyambut baik perusahaan China untuk berinvestasi dan berharap Olimpiade musim dingin dan Paralimpiade Beijing sukses.